Selamat pagi Jess. Ini ada pertanyaan ya melalui message. Saya akan saya akan replay karena pertanyaan yang sama sudah banyak, tapi di akun yang sudah kena hilang. Ya 4 akun saya hilang di entak-entak Jess. Ya, tidak ada penyakit yang mak mendunduk muncul, tidak ada. Yang namanya penyakit hampir semuanya mengalami inkubasi, kecuali kamu jatuh terpeleset dan kemudian kamu masuk rumah sakit, itu seketika. Entah itu jantung, entah itu diabetes, entah itu pankreas, entah itu ginjal, entah itu liver, semuanya itu ada inkubasinya. Inkubasinya dari 3 sampai 5 tahun sebelum kamu sebelum kamu mengalami itu. Itu inkubasinya, apalagi diabetes ya. Dan sekarang sudah terbukti itu. Anak umur 4 tahun sudah kena diabetes tipe 1. Anak umur 10 tahun sudah kena diabetes tipe 2. Dan itu jumlahnya 70 sampai 80% anak-anak Konoha Indonesia. Ya, Konoha dan Indonesia ya. Nah, ini yang luar biasa. Dulu disebut sebagai keturunan. Oh, punya keturunan diabetes. No, bukan. Penyakit tidak ada yang diturunkan. Yang diturunkan adalah gen, bukan penyakit. Ya, itu penting banget. Dan gen itu rusak gara-gara apa? Makanan. Makanan itu gara-gara apa? Nih, mindset. Nah, itu jawabannya. Jadi kamu taati gadok sendiri apa omongan saya, supaya kamu nanti tidak banyak tertipu dengan semua kartel-kartel yang ujung-ujungnya adalah. Nah, itu sendiri ya, kalau saya tidak mau menjawab lanjut. Selama saya berkegiatan, bisa sampai tidak tidur, bisa tidur, karena saya ada di hutan, ada di kota, ada di lapangan. Saya menangani training-training pelatihan, ya. Kadang di Surabaya, kadang di Medan, kadang di Semarang, kadang di Batu Malang, kadang di Puncak, kadang di mana, semua aktivitas saya non-stop. Tidur tidak bisa diatur. Kadang 4 jam, kadang 5 jam, kadang 8 jam, kadang 10 jam saya tidur, tidak bisa tertentu. Saya tidak pernah merasakan sakit apapun. Why? Jawabannya kan itu. Jawabannya why? Karena waktumu habis untuk beraktivitas. Naik turun gunung, perjalanan nyetir mobil, menangani outbound, menangani pelatihan berdiri sampai 2-3 jam, memberikan sesi pelatihan, memberikan sesi motivasi. Itu hampir setiap hari non-stop. Itu yang saya lakukan, sehingga saya tidak berasa tentang sakit. Ya, ketika tahun 2019 saya terakhir kali ke Israel, 2019 bulan Februari, tidak ada masalah apapun. Tidak ada masalah apapun. Tapi begitu tanggal tahun 2020 dan kemudian 2019 itu ada pengumuman tentang COVID, dan kemudian seluruh event saya di-cut, di-pending, dibatalkan. Ada berapa puluh event itu dibatalkan semua, langsung down. Lemes Jess. Di mana hotel udah dikasih DP, di mana vendor-vendor udah dikasih DP, langsung lemes Jess. Disitulah saya duduk diam di kamar, tidak punya kegiatan, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa meeting, tidak bisa ketemu orang, langsung itu tang. Nah, mendadak berangsur-angsur itu kena semua tuh, ger. 2020 saya down. Saya rasakan pertama kali naik tangga yang biasa saya cuman berlari 1-2 detik selesai. Ini naik tangga bisa sampai bermenit-menit, 15 menit baru dari lantai 1 ke lantai 2. Coba bayangin, ngos-ngosan. Nggak berasa karena dipikir ya badan kegedean mungkin jadi ngos-ngosan. Terus kemudian ada COVID. Wah, kena COVID nih, gitu. Nah, itu ceritanya. Sampai 2019, 2020, 2021 ini saya semakin parah. Nah, saya ada ke dokter internis, yaitu indikasinya COVID, tapi ada pembengkakan jantung. Paru-parunya kepres, ronsennya jelas banget. Dikasih obat, tapi tidak menjawab. 5 hari saya minum obat, tambah parah.
ganti dokter. Ganti dokter, dokter bilang jantungnya bengkak, kakinya bengkak. Dikasihlah yang namanya lasik. Ya, lasik. Wah, satu hari itu kencing sampai 20 kali, 30 kali, berat semuanya. Badan lumayan. Tapi ketika minum obat, enggak minum obat, wah lagi Jess. Ya, di ronsen ulang, bengkak, bocor 30, dan kemudian enggak yakin, masuk ke USG, di USG, waduh itu saya melihat darah yang disemprot balik, Jess. Itu bocor 30% itu di kalkulasinya itu. Waduh, disitulah saya merasakan itu. Jadi saya semenjak itulah saya gimana caranya ini saya tidak tergantung sama obat. Karena saya tahu ketika saya tergantung sama resep, maka ginjal saya pasti kena. Maka saya tidak mau itu. Saya mulailah mengingat masa lalu saya. Saya pernah kerja di tempat orang jualan jamu yang namanya Nyonya Bancan. Itu pembelajaran yang paling mahal yang saya pernah dapat. Nah, disitulah saya mulai meracik jamu-jamuan yang pernah saya tahu. Ya, ini campur ini gimana, ini campur itu gimana, ini campur ini gimana, ini campur itu gimana, sehingga saya menemukan sekian banyak elemen dalam racikan itu. Dan kemudian ketika saya melihat keluarga saya, anak-anak saya makan alpukat dicampur pakai itu, karena anak saya kan pelatih ya, jadi dia makannya sehat, makan satu hari sekali saja makan daging, dan kemudian tidak makan sekali makan daging. Nah, dia bisa campur daging itu makan dengan alpukat. Nah, bijinya nganggur. Saya selidikilah, saya cari biji alpukat ini kandungannya apa. Ternyata biji alpukat itu kandungannya 70 kali lebih hebat daripada dagingnya. Disitulah saya membuat racikan saya sendiri. Ya, saya buat alpukat ini dan kemudian diracik dengan jejamuan tadi, empon-empon tadi, dan kemudian saya trial ke tubuh saya sendiri. Ya, 2020, 2021, 2022. Saya minum seperti ini pagi bangun tidur, karena saya melihat, saya tahu persis kalau reaksinya empon-empon ini bagus ketika perut kosong. Bangun tidur, kemudian saya tidak makan, tidak sarapan. Jam 10 saya makan telur. Telurnya saya selidiki sendiri gimana supaya dimasak telurnya itu nyoy. 7 menit telurnya nggak membuat seret, dan biotin proteinnya bagus. Jam 8, jam 9. 2020, 2021, 2022 saya makan minum ini dengan obat-obatan. Pagi, Pak, obatnya dimakan sebelum makan? Ya. Tidak ada urusan, obat mau dimakan sebelum makan dan sudah makan, tidak ada urusan, asal lambungmu benar. Tapi kalau lambungmu sudah diobat-obati, nah itu resiko yang buat bermasalah. Lalu saya menambahkan suplemen buat saya. Ini suplemen saya, propolis D3K2, liposomal glutathione, dan probiotik. Ini suplemen-suplemen saya. Dan 2022 saya memberhentikan kimianya. Batu-batunya saya berhentikan semua. Sampai sekarang, terakhir saya beli satu resep tuh banyak. Saya pernah tunjukkan, kena ban. Jadi sekarang saya tidak tunjukkan lagi. Ya, ada berapa itu? 8 atau 11 obat. Pakai suplemen? Ya, satu genggam itu. Suplemen obat saya jadikan satu, saya makan. Setiap jam 9 pagi. Sebelum makan telur, pagi bangun tidur, minum racikan, sama itu semua. Baru jam 9, jam 10 saya makan telur. Tidak makan selanjutnya, sampai jam 4 sore baru makan, jam 5 sore baru makan. Itu pun saya tidak makan tepung, tidak makan gula, tidak makan karbo, tidak makan nasi, tidak makan gorengan-gorengan. Karbo dari ikan yang dimasak, karbo dari daging yang dimasak, karbo dari gulai, dari tongseng, dari ikan bakar, semuanya saya makan, tapi tidak pakai nasi. Malamnya stop meal, tidak makan. Nah, jadilah hari ini saya. Dan apa yang saya lakukan sudah diuji coba beberapa teman-teman saya dan mengalami hal yang sama seperti saya.
sehat.